2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya pagi hari ini kita boleh bangun dengan hati yang senantiasa terarah kepada Allah, dengan rasa sukacita dan rasa syukur. Di dalam kanal YouTube berjudul Bincang Liturgi, Pendeta Rasid Rahman, seorang pendeta GKI yang mendalami ilmu liturgika, mengatakan bahwa di dalam sebuah ibadah ada satu bagian yang kita kenal dengan istilah doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa ini, kata beliau, tidak dimaksudkan untuk membawa dosa-dosa pribadi masing-masing pengunjung ibadah atau umat yang hadir, melainkan membawa penyesalan dan pengakuan dosa sebuah jemaat sebagai sebuah komunitas, karena gereja tersebut, jemaat tersebut tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, atau justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini adalah bacaan yang mengisahkan bagaimana Daud menyesali segala perbuatan yang ia lakukan. Daud telah melakukan suatu tindakan yang sungguh-sungguh tidak adil, sebab di satu sisi ia terjerat kepada dosa perzinahan, di sisi yang lain ia ingin memiliki istri dari seorang prajurit Israel, dan di sisi yang lain lagi ia justru menyuruh prajurit Israel itu maju ke medan tempur di titik yang paling bahaya, sehingga ia meninggal, ia gugur, dan ia mau supaya istrinya boleh menjadi kekasihnya. Sungguh sebuah perbuatan yang sangat tidak terpuji, dan oleh karena itu Nabi Nathan datang kepadanya, mengingatkan, menegur, bahkan menyatakan hukuman Allah bagi Daud.
Daud sadar, Daud bertobat, Daud kembali mengarahkan hidupnya kepada Allah dan ia bermohon supaya Allah boleh mencabut hukumannya, khususnya kepada anak hasil perbuatannya dengan Batsyeba, supaya anak itu tetap hidup. Daud berpuasa, Daud bermohon kepada Allah, dan ketika ia masuk ke dalam kamar, ia merebahkan tubuhnya berbaring sama rata dengan tanah sebagai tanda bahwa ia sungguh-sungguh menyesal, sebagai tanda bahwa ia betul-betul menempatkan dirinya seperti abu, seperti tanah di hadapan Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah pribadi-pribadi yang memiliki kelemahan dan memiliki keterbatasan. Ada pikiran-pikiran kita, ada motivasi-motivasi di dalam hati kita, ada perkataan-perkataan kita, ada tindakan-tindakan kita yang mencerminkan keberdosaan kita, kedagingan kita, kebersalahan kita di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu tidak dapat dipungkiri, gereja kita pun, jemaat kita pun bukanlah sebuah gereja, sebuah jemaat yang sempurna. Ada berbagai kelemahan, ada berbagai keterbatasan, ada tindakan-tindakan yang seharusnya tidak kita lakukan, tetapi juga ada hal-hal yang kita kerjakan yang ternyata bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, tapi justru hal-hal yang Allah kehendaki tidak kita lakukan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Agustus ini, ketika gereja kita, Jemaat GKI Taman Majapahit, akan merayakan hari ulang tahun yang ke-20, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan kesadaran akan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Mari kita membawa gereja kita di dalam doa-doa kita. Kita memohon, biarlah kita semakin dipimpin, semakin dimampukan untuk masuk di dalam rencana dan kehendak Allah, sehingga sungguh GKI Taman Majapahit dapat bersama-sama memuliakan Allah dengan menjadi berkat baik bagi setiap anggota jemaatnya maupun bagi pribadi-pribadi dan pihak-pihak yang ada di luar gereja, sehingga sungguh hidup kita sebagai gereja Tuhan betul-betul menjadi mitra nyata, menjadi rekan sekerja Allah di dalam menyatakan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari bahwa diri kami masing-masing bukanlah pribadi yang sempurna. Ada begitu banyak kelemahan dan keterbatasan yang telah kami lakukan. Dan ya Bapa Surgawi, kami pun mengaku
bahwa sebagai sebuah jemaat, sebagai gereja Tuhan, kami pun belum menjadi jemaat yang sempurna. Ada begitu banyak kelemahan dan keterbatasan, dan oleh karenanya pertama-tama kami memohon ampun untuk segala kelalaian kami menjalani hidup sebagai komunitas umat beriman, dan kami berdoa biarlah Roh Kudus boleh memimpin kami semua untuk menjadi gereja yang bertumbuh, yang semakin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga sungguh gereja kami boleh menjadi berkat bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang dan pihak-pihak di sekitar dan di lingkungan di luar tembok gereja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Kami berdoa, bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih. Biarlah di dalam berkat dan rahmat Allah, hidup kita senantiasa boleh menjadi berkat. Amin.